Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kadang ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad, di sana disebutkan, suatu ketika ada seorang syekh yang berjalan-jalan di sebuah pasar di kota Basrah. Orang-orang bertanya kepada syekh ini, "Ya syekh, setiap malam saya berdoa kepada Allah, dan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Tetapi sampai saat ini ya syekh, kenapa doa-doaku tidak dikabulkan oleh Allah?" Kemudian syekh itu tersenyum. "Ketahuilah, kenapa doa-doamu tidak dikabulkan oleh Allah? Karena hatimu mati." Kenapa? Karena hatimu inilah yang menghubungkan engkau dengan Allah. Kalau hatimu mati, sinyalmu kepada Allah tidak nyambung. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Ya syekh, kenapa hatiku mati? Sebabnya apa?" Dan syekh itu menjawab, yang menyebabkan hatimu mati yang pertama yaitu araftumullah lam tu'adduhu bihaqqa. Engkau kenal Allah, tetapi engkau selalu menomorduakan Allah. Hak-haknya Allah engkau nomorduakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengejar dunia, kemudian kita menomorduakan urusan Allah, lama-kelamaan hati ini akan mati. Suatu misal, ketika Allah memerintahkan kita sholat, tetapi kita sering menunda-nunda, bahkan melupakan sholat. Ini yang menyebabkan hati kita mati. Kalau kita kepingin hati kita hidup sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, nomor satukan urusan Allah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati sehingga doa-doa kita sulit dikabulkan oleh Allah, yaitu qara'tumul Qur'an wala ta'amalu bih. Engkau sering membaca Al-Quran, tetapi engkau tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran, atau engkau tidak tahu apa kandungan Al-Quran itu. Atau lebih sederhana lagi, kita mengaku Islam, tetapi kita tidak pernah membuka Quran. Al-Quran hanya berdebu di dalam lemari. Atau lebih sederhana lagi, sampai saat ini kita tidak bisa membaca Al-Quran, punya kesempatan untuk belajar Al-Quran, tetapi kita tidak pernah belajar Al-Quran. Dalam surat Toha, di sana diterangkan, "Waman a'rada 'ani dzikr fa inna lahu ma'isyatan dhanha." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit secara batiniah. Walaupun kita kaya raya, jabatan tinggi, harta melimpah, tetapi kalau kita berpaling dari Al-Quran, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sangat sempit. Dan yang lebih mengerikan lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat, di padang mahsyar, kita dalam keadaan buta. Kalau buta di dunia, ada orang yang membantu, tetapi kalau buta di akhirat, semua disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughnih. Semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan hati kita mati sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu annal mautul haq. Annal mautul haq wal tas'idullah.
engkau tahu bahwa kematian itu benar-benar ada, tetapi engkau tidak pernah mempersiapkan kematian. Ini yang menyebabkan hati kita mati. Kita sering melihat, atau kita sering berziarah, atau kita sering bertakziah melihat saudara, tetangga mendahului kita, tetapi kita tidak pernah mempersiapkan tentang ibrah kematian yang mendahului kita. Kematian tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Tidak ada jaminan orang yang sehat umurnya panjang, dan tidak ada jaminan orang yang sakit-sakitan umurnya pendek. Al-maut kasajaratun narajil. Mati itu seperti pohon kelapa yang setiap buah, bunga itu bisa jatuh di tanah. Maka persiapkanlah kematian ini untuk menghidupkan hati. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hidupkanlah hati kita. Hidupkanlah hati kita. Karena dengan hidupnya hati kita, doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, nomor satukan urusan Allah. Yang kedua, seringlah, cintailah, sibukkanlah hidupmu dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, tadzkiratul maut, ingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, kemudian kita mempersiapkan kematian, ini akan menghidupkan hati kita. Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.